Shalom, selamat pagi para kekasih Tuhan, yaitu Bapak Ibu saudara-saudara yang merupakan biji mata Tuhan yang sangat dikasihi oleh Tuhan. Bagaimana kabarnya? Semuanya baik, puji Tuhan. Mari kita sambut sorga suara gembala dengan doa. Ya Tuhan, semalaman telah berlalu kami menikmati tidur dengan baik. Hari ini pula kami bangun dalam keadaan yang sehat, itu sebabnya kami bersyukur kepadamu. Kami rindu di pagi ini Engkau berfirman kepada kami, membekali hidup kami sepanjang hari ini dan untuk seterusnya. Terima kasih banyak Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Tema renungan pagi ini yaitu mengasihi dengan perbuatan. Terambil dari 1 Yohanes 3 ayat 18 yang berkata demikian, anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Nah saudaraku yang kekasih, seberapa dalam cinta kita kepada Tuhan dan kepada sesama, ketika Tuhan meminta kita melakukan sesuatu yang membuat kita harus mengorbankan milik kita yang sangat berharga, apakah kita bersedia? Kalau saudara bersedia berarti saudara benar-benar mencintai Tuhan, mengasihi Tuhan, bukan hanya dengan mulut bibir, dengan lidah, tetapi dengan perbuatan nyata. Haleluya. Seberapa cepat kita akan melakukannya? Atau kita masih perlu mempertimbangkannya, menghitung untung rugi dulu, namun sedemikian rupa cermatnya kita menghitung, akhirnya kita tidak berbuat sesuatu untuk melakukan pengorbanan untuk pekerjaan Tuhan. Nah saudaraku, jadi cinta itu menuntut pengorbanan, menuntut perbuatan yang nyata. Cinta bukan hanya di mulut saja. Cinta adalah aksi atau tindakan, bukan emosi. Cinta bukanlah apa yang kita katakan, tetapi apa yang kita lakukan, apa yang kita perbuat. Cinta menuntut pengorbanan, tidak hanya sebatas tenaga, waktu, harta, harga diri, atau apapun. Setiap orang bisa berkata bahwa ia mengasihi Tuhan, namun belum tentu semuanya siap menunjukkan buktinya. Perkataan tanpa bukti hanyalah omong kosong belaka. Cinta adalah tindakan, bukan sebatas perkataan. Saya akan menyampaikan suatu gambaran tentang cinta seorang suami kepada istri. Pagi itu di samping peti jenazah istrinya, laki-laki tua yang berusia 75 tahun berdiri sendu. Matanya lekat-lekat menatap wajah istrinya untuk terakhir kalinya sebelum peti jenazah ditutup. Laki-laki itu mengingat 50 tahun yang lalu saat ia berumur 25 tahun. Ketika ia melamar istrinya, ia hanya berkata pendek, percayalah padaku. 40 tahun yang lalu saat ia berumur 35 tahun, ketika istrinya melahirkan putri pertamanya, ia berkata singkat, aku menyusahkanmu. 20 tahun yang lalu saat ia berumur 55 tahun, hari ketika putri tunggalnya menikah, tangannya menepuk bahu istrinya dan berkata lirih, masih ada aku sayang. Tahun lalu saat ia berumur 74 tahun, hari ketika ia mendapat kabar istrinya kritis, ia berbisik, aku di sini sayang. Hari ini, pagi ini istrinya telah pergi ke rumah bapa. Ia menahan air matanya, mencium kening istrinya dengan lirih dan gemetar. Ia berkata, tunggu aku. Sepanjang hidupnya, ia tidak pernah mengatakan kepada istrinya, aku mencintaimu. Namun cintanya kepada istrinya tidak pernah hilang sedikit pun. Laki-laki itu tidak mengobrol perkataan, tetapi menunjukkan perbuatannya.
Cinta sejati adalah sebuah tindakan, bukan sebatas ucapan. Tuhan Yesus mengungkapkan kunci kebahagiaan hidup yang sejati adalah kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu adalah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Bacalah Matius 22 ayat 37 sampai 40. Nah, saudara, mari cintai Tuhan dan sesama dengan perbuatan, tidak sebatas pujian dan perkataan. Renungkan dan jadilah bijak. Nah, saudaraku, kekasih-kekasih Tuhan, selamat beraktivitas, tetap semangat, dan salam hebat. Tuhan Yesus senantiasa menyertai dan memberkati saudara. Amin. Mari kita satu di dalam doa. Tuhan, kami sadar dengan renungan ini, hal mengasihi, hal mencintai, bukan hanya dengan perkataan mulut, bibir, atau lidah saja, tetapi harus dengan perbuatan yang nyata. Itu sebabnya kami mengoreksi diri kami. Kami angkat jempol kepada laki-laki di dalam hikayat yang telah hamba ungkapkan. Biarlah bukan hanya laki-laki mempunyai cinta, bukan hanya dengan perkataan, tetapi dengan perbuatan. Karena itu ia tidak mengobrol cinta, tetapi diam-diam dalam perbuatannya, cintanya sangat sejati. Ajarkan istri juga mengasihi kepada suami dengan cara yang sama. Demikian juga anak-anak mengasihi orang tua dengan cara yang sama. Orang tua mengasihi anak-anak juga dengan cara yang sama. Semuanya saling mengasihi dengan tidak hanya lewat perkataan, tetapi lebih daripada itu lewat perbuatan. Khususnya mengasihi Tuhan harus dengan segenap hati, segenap jiwa, dan dengan segenap akal budi. Itulah yang pertama dan yang terutama. Terima kasih Tuhan untuk renungan yang indah di waktu pagi ini. Cinta harus dengan perbuatan. Kami mengucap syukur menyerahkan hidup sepanjang hari ini. Tuhan jaga, lindungi, pelihara, dan berkati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami alaskan doa ini. Haleluya. Amin. Shalom saudaraku, tetap semangat, Tuhan Yesus memberkati. Amin.